ditemukan 215 jasad anak-anak. Halo guys, aku Yulanto and welcome back to my channel Yulanto Iskak. Oke guys, pada video kali ini gue bakal ngebahas tentang sebuah kasus yang lagi viral di Kanada, yakni tentang penemuan 215 jasad anak-anak yang dikuburkan secara massal dan tanpa identitas. Tapi sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya tekan tombol subscribe terlebih dahulu supaya aku bisa bikin video-video dan menarik buat kalian. Let's start to begin. This is Let's to the List. Jadi guys, di Kanada ini ada sebuah sekolah bernama Kamloops Indian Residence School, di mana sekolah ini merupakan sekolah terbesar berada di Kanada dan letaknya itu berada di British Columbia. Sekolah ini didirikan pada tahun 1890. Karena sekolah ini merupakan sekolah terbesar berada di Kanada dan ini merupakan sekolah adat. Jadi siapapun warga-warga Kanada itu harus diwajibkan bersekolah di Kamloops Indian Residence School ini. Sekolah ini dijalankan oleh pemerintah dan otoritas agama selama abad ke-19 sampai 20. Tujuan dari sekolahan ini untuk mengasimilasikan warganya dan pemuda adat ke dalam suatu masyarakat. Nah, jadi asimilasi ini merupakan berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu assimilation, yang artinya suatu pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli hingga membentuk kebudayaan baru. Dan bahkan sekolah ini memiliki 500 siswa ketika pendaftarannya mencapai puncaknya pada tahun 1950-an. Karena semakin banyak yang mendaftar, kemudian si pemerintah ini mengambil alih administrasinya dan bahkan gedungnya itu dijadikan sebagai gedung asrama untuk siswa lokal Kanada. Oke guys, kita bakal masuk ke kronologinya. Jadi guys, dari tahun 1883 hingga 1969, hampir 150.000 anak ini dipisahkan dari orang tuanya dan dipaksa untuk bersekolah di Kamloops Indian Residence School ini. Dan bahkan hal ini dilakukan secara paksa guna untuk dikirimkan ke sekolah Kamloops Indian Residence School ini yang dibiayai oleh pemerintah. Bahkan di sekolah-sekolah itu anak-anak sudah mulai mendapatkan penelantaran, kekerasan fisik, dan bahkan pelecehan seksual. Jadi selama pembelajaran, anak-anak ini dilarang untuk menggunakan bahasa asli mereka dan bahkan dia dilarang untuk membawa-bawa budayanya dia. Siapapun anak-anak yang menggunakan bahasa aslinya, dia bakalan disiksa, dipukul secara tragis. Dan bahkan dia juga dipaksa untuk memeluk agama Kristen. Karena semakin banyak yang dipukul, disiksa secara tragis, banyak juga anak-anak yang meninggal dunia dan bahkan tercatat mencapai 4.000 jiwa. 4.000 jiwa anak yang meninggal. Aku nggak ngebayangin kalau masih anak-anak itu kan biasanya dia belum bisa ngelawan dan hanya cuma bisa nangis dan berteriak doang. Dan bahkan pihak sekolah juga tidak mencatat siapakah yang meninggal. Jadi sekolahan ini cuma mencatat beberapa siswa saja dan bahkan alasannya itu meninggal karena TBC. Ini nggak masuk akal banget. Dari sekian 4.000 siswa yang meninggal, masa ia menderita TBC? Kan nggak mungkin. Dan bahkan anak-anak yang meninggal itu dikuburkan di halaman sekolah karena akses dari rumahnya ke sekolah itu sangatlah jauh. Ketimbang sekolah ini mengantarkan jasadnya ke rumah orang tuanya, lebih baik dia dikuburkan di halaman sekolah. Jadi selama itu orang tuanya tidak mengetahui kalau anaknya itu telah meninggal. Nah, awal mula dari kasus ini mulai muncul dan menjadi gempar seluruh dunia dan bahkan menjadi trending topik di Kanada itu ketika ada kepala badan The Kamloops Descriptive First Nation ini sedang melakukan survei tanah. Kemudian dia menemukan kayak kerangka manusia dan itu jumlahnya cukup lumayan banyak. Lalu kemudian dia menyewa sebuah alat atau radar penembus tanah guna untuk mendeteksi di area sekitar. Dan ternyata beneran guys, ditemukan 215 jasad anak-anak yang dikuburkan secara massal dan tanpa identitas apapun. Kemudian dia juga menyewa forensik untuk menyelidiki kasus ini. Dan ternyata si forensik mengungkapkan kalau ternyata
anak-anak yang berusia 3 tahun yang dibunuh. 3 tahun dia belum bisa apa-apa, belum bisa melawan. Aku kalau seumpama ada kasus anak-anak, aku tuh kayak ngeri sendiri gitu loh. Karena kasus ini semakin viral dan banyak orang yang tahu. Kemudian Perdana Menteri dari Kanada, Justin Trudeau, ini mengusut kasus ini. Apa penyebab dari kasus ini sebelumnya? Karena udah lama banget dan baru terungkap sekarang. Dan ini merupakan kasus paling memalukan di negara Kanada menurut Justin Trudeau. Nah, untuk menghormati anak-anak yang telah meninggal, si Justin ini mengumumkan ke seluruh kota yang ada di Kanada ini untuk memasang bendera setengah tiang. Dan ini benar-benar creepy banget ya guys. Dibunuh sekitaran 215 anak itu yang ditemukan. Dan bahkan tercatat 4.000 jiwa anak yang telah dibunuh. Coba 4.000 jiwa anak yang telah dibunuh. Ini benar-benar tragis banget. Ini sifatnya yaitu untuk mengasimilasikan tapi dengan cara paksa. Kalau mungkin masih anak-anak itu kan dia masih bisa dibentuk jati dirinya kan, makanya didinding dan digebleng. Cuma sistem penggeblengannya ini tidak masuk akal hingga banyak banget anak-anak yang tewas. Ini sih jahat banget. Oke guys, itulah kasus ditemukannya 215 jasad anak yang berasal dari Kanada. Menurut kalian ini apakah kasus paling creepy atau enggak? Please komen di bawah. Buat kalian yang belum follow Instagram aku, jangan lupa untuk follow Julian_Iska. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Aku pengen minta saran sama kalian untuk next video kedepannya aku bikin video apa. Kalian bisa kirim request kalian di yuliantobm@gmail.com. Dan aku bakalan tunggu request kalian. See you next time.